Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Ini saya menempatkannya di etalase seperti ini. Jadi penempatan seperti ini kalau untuk saya lebih lebih bersih, karena tidak gampang kotor, jadi tidak gampang terkena debu sobat. Itulah kenapa saya menaruhnya di dalam etalase. Oke sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa buah pusaka yang kemarin sudah selesai saya buatkan warangka baru. Jadi ini adalah pusaka-pusaka yang kemarin sudah saya pesankan warangka ukir di tukang saya. Nah, ini kalau untuk di pusaka ini kemarin ada pesanan tapi masih belum diambil sama orangnya. Nah ini warangka pedang. Nah kembali lagi sobat, untuk di pusaka ini adalah untuk di dapurnya dapur tombak, dan juga ada putut sajen, lalu juga ada pusaka jimatan. Nah kalau untuk yang ini pusaka ini sebenarnya dulu sudah pernah saya review juga. Nah karena kemarin itu saya serviskan ulang, jadinya ini nanti pun juga akan saya review sekalian sobat. Jadi nanti akan saya review 5 buah pusaka. Nah seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Nah ini saya akan mulai dulu dari tombak sobat. Nah tombak yang ini, nah ini kalau kita melihat seperti ini kan jadinya bagus. Saya nggak tahu kenapa untuk di pusaka-pusaka saya itu, saya memang untuk di tombak untuk saat ini saya lebih suka atau lebih condong untuk membuatkan warangka ukir sobat. Nah di samping itu juga saya memberikan sebuah pekerjaan bagi tukang saya, karena tukang saya itu kalau nggak ada pekerjaan juga bertanya, mas ada garapan apa lagi. Nah yang kayak gitu menjadi sebuah panggilan tersendiri di hati saya untuk memberikan sebuah garapan gitu loh. Nah biar kita sama-sama jalan, dalam artian jalan dalam segi ekonomi. Oke, kita akan melihat seperti apa garapan dari tukang saya. Nah ini kalau kita melihat seperti ini kan untuk diukirannya ini sungguh sangat detail dan juga ngerawit seperti ini sobat. Bahkan menurut keterangan dari teman saya atau tukang warangka saya itu, terkadang untuk di tukang ukirnya, yang ukir itu kadang juga istrinya. Jadi sampai segitunya. Nah coba kita amati bersama-sama sobat. Ini adalah keindahan dari warangka scan ukir. Kita akan melihat untuk di pusakanya. Nah ini pusakanya. Pusaka ini sebenarnya adalah koleksi saya yang sudah sangat lama sekali sobat. Untuk di pusaka yang ini, dulu sebenarnya itu ada salah seorang, bisa dikatakan beliau mungkin juga seorang kolektor, datang ke rumah saya, bermain ke tempat saya. Waktu itu beliau menanyakan tombak ini. Nah karena saat itu saya masih seneng-senengnya, jadi pusaka ini tidak saya maharkan waktu itu. Nah kalau untuk sekarang ya silakan, monggo, kalau di antara Anda ada yang berminat ya silakan. Untuk di pamornya sendiri sobat, ini kalau Anda melihat, ini pamornya adalah pamor junjung derajat. Nah ini seperti ini, dan ini posisinya baru saja saya warangkan. Nah ini seperti ini. Mungkin waktu itu ya beliau tahunya gitu, melihatnya wah ini kayaknya pamornya pamor bagus. Waktu itu kalau nggak salah warangannya warangan lama, tetapi sudah terlihat dari pamornya. Nah alur dari pamornya yang bagian bagian sor-sorannya itu memang seperti ini. Jadi memang ini adalah pamornya pamor junjung derajat. Untuk di pusakanya sendiri ini kira-kira masuk di tombak apa ini sobat? Apakah tombak totok ataukah tombak dapur yang lainnya? Kalau untuk saya kok masuknya di dapur tombak totok untuk yang ini. Dan pamornya adalah pamor junjung derajat. Oke, ini adalah pusaka yang pertama sobat. Nah lalu pusaka yang kedua, coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Nah kalau Anda melihat seperti ini pun juga tidak kalah bagusnya sobat untuk di ukirannya. Jadinya itu kesannya meriayeni. Saya memang memberikan sebuah sandangan kepada pusaka-pusaka saya dengan aksen yang biar terlihatnya itu dia bersih sekaligus meriayeni. Tujuan saya seperti itu. Meskipun katakanlah sandangannya itu tidak terlalu mewah, tapi setidak-tidaknya itu dia nampaknya bersih
dan juga nampak meriayeni. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan saya kepada pusaka-pusaka koleksi saya. Nah, dan juga biar pemaharnya nanti juga ada rasa puas saat memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit. Harapan saya seperti itu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat seperti ini sobat, ini untuk di pamornya adalah pamor dambaan saya sebenarnya. Waktu itu saya membeli sebuah buku katalog, yang mana di katalog tersebut dia ada salah satu foto dengan dapur tombak, dan pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Nah, ternyata sobat, ada salah satu dari teman tosan aji saya, dia itu punya. Sebenarnya tombak ini dulu pernah saya lihat, tapi waktu itu belum diwarangi. Nah, setelah diwarangi jadinya seperti ini. Ini adalah warangan dari teman saya. Tapi kalau untuk saya nanti akan saya warang ulang, karena untuk seperti ini adalah warangan tidak maksimal kalau menurut saya. Di bagian matuknya ini kalau Anda melihat ada semacam tandanya seperti ini sobat. Jadi semacam kayak tanda X seperti ini. Dan ini dia matuknya iras. Dan kalau Anda melihat ini sekilas dari bilah tombaknya, dia ini pulen. Jadi memang rabaannya ini memang pulen ini sobat. Saya sangat yakin sekali bahwasanya pusaka ini dulu kemungkinan besar diagem oleh orang yang punya kedudukan atau orang yang punya kehormatan tersendiri di masyarakat atau dihormati oleh masyarakat. Karena untuk di pamornya adalah, kalau menurut saya ini adalah pamor-pamor untuk hal kewibawaan, yaitu pamornya pamor Tejo Kinurung. Mudah-mudahan nanti akan nampak bagus setelah diwarangi oleh tukang saya. Karena untuk di warangan yang ini, dia pun juga bilang, Mas, untuk di warangannya kurang maksimal, silahkan sampean warangi ulang nanti biar terlihat tambah bagus. Nah, mudah-mudahan nanti setelah diwarangi tukang saya akan nampak bagus ini sobat. Oke, ini adalah pusaka yang kedua yang berhasil saya dapatkan. Pusakanya bisa dikatakan idaman saya, dan alhamdulillah ternyata saya berhasil untuk mendapatkannya. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini dia adalah putut sajen atau keris sajen. Nah, saya sangat bersyukur sekali dengan keris putut sajen ini. Karena apa? Karena dari bentuk pututnya ini, dia agaknya itu dia berbeda dari kebanyakan putut sajen pada umumnya. Kalau Anda melihat di sini, dia memakai semacam kayak udeng. Di bagian atasnya dia agak cekung sobat. Nah, bentuk mukanya kalau Anda melihat ini semacam kayak kayak agak lebih jelas. Dia ada kupingnya, lalu juga ada hidungnya, lalu juga ada mulutnya. Nah, seperti ini. Lalu dia ini tangannya, dan untuk di posisi dari kakinya dia jongkok seperti ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini untuk di pusakanya looknya look 3. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang sudah sangat lama sekali saya miliki, yaitu dapurnya dapur putut sajen, dan ini sudah selesai dibuatkan warangka baru. Mungkin nanti akan diwarangi lagi nih mungkin. Untuk di pamornya ini mungkin masuk di pamor singkir. Jadi ini menjadi salah satu dari pusaka kesukaan saya. Meskipun dia bentuknya sederhana, tetapi nggak tahu kenapa saya sangat suka sekali dengan pusaka ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini dia berada di warangka sandang walikat berukir. Nah, ini adalah jenis dari keris jimatan. Sebenarnya ini punya warangka sendiri, tetapi karena warangkanya itu terlalu panjang, jadi kesannya itu tidak tidak bagus sobat. Jadi kesannya itu tidak sinkron. Pusakanya dia itu jimatan, tetapi warangkanya itu terlalu besar. Jadi kalau untuk saya kurang ngeh. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini kalau Anda melihat, dia pusakanya looknya look 3, dan di bagian bilahnya ini ada semacam kayak kayak raja. Jadi rajanya ini dia timbul di bilahnya.
Untuk di dapurnya sendiri, kalau untuk saya ini dapur jangkung manglar primitif. Nah, coba Anda amati untuk di bilahnya ini dia semacam kayak ada apa ya? Kayak semacam kayak raja tetapi dia timbul di bilahnya. Nah, ini mantap ini pusakanya. Ini termasuk dari pusaka langka loh kalau menurut saya. Dan kemungkinan mungkin juga pusaka ini adalah pusaka Taiwan mungkin ya. Jadi sebuah pusaka yang dia tidak mementingkan dari keindahan fisiknya, tetapi lebih mengutamakan dari sisi yoni atau tuahnya. Nah, jadi dia untuk dibilangnya ada semacam goresan-goresan semacam kayak rajanya dan dia timbul sobat. Nah kalau kita raba seperti ini pun juga terasa. Ini adalah jangkung manglar primitif kalau menurut saya. Kalau ada yang punya pandangan lain silahkan. Ini pusakanya yang pasti adalah pusaka istimewa. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini sebenarnya dulu juga sudah pernah saya review. Nah, karena kemarin saya serviskan ulang, jadi apa ya, biar tambah bagus gitu loh. Akhirnya terus jadinya seperti ini. Jadi rabaknya tambah halus dan juga tambah menyenangkan. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau pusaka ini tidak akan diwarangi sobat, karena pusaka ini dia terbuat dari perunggu. Pusaka ini sebenarnya dulu pernah saya dapat informasi dari salah seorang rekan tosan aji saya, yaitu Pak Rahmat. Waktu itu beliau bilang bahwasanya saya baru saja dapat mas, pusaka itu dia berlapis emas, jadi perunggu berlapis emas. Waktu itu saya juga melihatnya dan juga saya pegang. Nah, untuk posisi pusakanya saat ini kalau nggak salah sudah berada di kolektor. Jadi kalau Anda memiliki buku katalog yang ada di pameran Bentara Budaya itu ada. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia berlapis emas. Nah, salah satunya itu kan ada 3. Yang satu yang berlapis emas, yang 2 ini tidak ada lapis emasnya seperti ini. Nah, untuk yang satunya lagi dimiliki kalau nggak salah dari keterangan teman saya, kalau nggak salah dimiliki orang Surabaya. Nah, kalau untuk yang ini saya mahari beberapa waktu yang lalu dari temannya Pak Rahmat, yang kebetulan beliau juga memaharinya gitu loh. Karena mungkin kepepet dengan ini dana gitu, akhirnya terus pusakanya ini dimaharkan ke saya. Alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya. Ini pusakanya adalah pusaka jangkung. Kalau Anda melihat di sini sobat, dia ada pudak sategalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini memang sengaja tidak dibersihkan, jadi patinasinya saya biarkan apa adanya. Jadi memang seperti ini saja. Jadi tidak akan dicuci. Kalau nanti dicuci ini kalau nggak salah, kalau Anda melihat di sini sobat, ini semacam kayak warnanya kayak kekuningan. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin ini pusaka ini nanti akan saya review secara tersendiri mungkin ya. Saya akan tunjukkan nanti seperti apa sih wujud dari kembaran yang berlapis emas itu, yang berada fotonya berada di katalog pameran Bentara Budaya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.